Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Sudah makan? Sudah. Ya. Semangat untuk belajar? Semangat. Bagaimana tandanya orang semangat belajar? Ketika saya bilang ketika saya bilang media pembelajaran dan ICT, jawabannya yes. Serentak ya? Ya, Pak. Oke. Media pembelajaran dan ICT? Yes. Oke, satu kali lagi. Media pembelajaran dan ICT? Yes. Oke, itu tandanya semangat supaya kita menghilangkan rasa ngantuknya, apalagi siang-siang ya. Ini muka-mukanya muka-muka semangat semua begitu. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mata kuliah hari ini ya, saya akan mengabsensi dulu ya. Yang pertama Hasim, mana orangnya? Oke, Hasim. Yang kedua Lahiri. Hadir. Yayun Wahyuni. Hadir, Pak. Oke. Nurul Safitra. Hadir, Pak. Kristiani. Pak. Konita Aprilia. Hadir, Pak. Rizkianti. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Wiwi David Rahmawati. Hadir, Pak. Resti Niamsari. Hadir, Pak. Waode Rati Rahim. Hadir, Pak. Waode Samiani. Semiani. Nur Akilatul Jannah. Hadir, Pak. Indriana. Hadir, Pak. Salma Fitri. Hadir, Pak. Yang lainnya di mana? Sakit, izin ya. Iya. Oke. Semoga yang lain bisa hadir di pertemuan yang akan datang ya. Oke. Adik-adik mahasiswa, ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini, semester genap, ya genap ya, ganjil ya. Ganjil semester 5 dengan mata kuliah media pembelajaran dan ICT ya. Ini adalah mata kuliah sangat penting untuk adik-adik mahasiswa pahami bahwa semua proses pembelajaran itu tidak akan pernah terlepas namanya media pembelajaran ya. Tidak akan pernah sempurna pembelajaran yang kita lakukan tanpa ada medianya ya. Tidak akan pernah ada orang yang bisa mengajar dengan bagus tanpa menggunakan media. Itu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya kalau tidak ada medianya. Tidak akan pernah terarah hidup ya. Oke. Jadi media pembelajaran ini harus betul-betul dipahami oleh adik-adik mahasiswa yang bisa mengimplementasi ketika nanti turun di sekolah dasar. Oke. Ya. Ada yang tahu apa itu media pembelajaran? Alat yang digunakan untuk mengelola Ya, coba berdiri dulu. Ya, satu orang. Siapa yang pertama berani? Ya, silakan berdiri. Menurut saya, perkenalkan nama saya Hasim. Menurut saya media itu adalah sebuah alat yang memerantarai penyampaian materi dari guru atau dosen kepada penerima materi, yaitu siswa atau mahasiswa. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ada mahasiswa yang lain? Silakan. Jadi mahasiswa itu tidak boleh takut ya, takut salah, harus berani. Siapa satu orang perempuan? Satu orang perempuan. Apa itu media pembelajaran? Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Salma Fitri, Pak. Oke, silakan. Media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan untuk mengelola, mentransfer dan memuat data atau informasi dari perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Oke. Jadi semuanya benar ya. Jadi media itu ada alat perantara yang digunakan seseorang untuk mentransfer informasi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi dari slide ini kita bisa melihat bahwa media pembelajaran itu bisa dilihat dari segi bahasa dan dari segi istilah. Jadi ada dua yang bisa kita gunakan, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Ini yang dilihat dari segi bahasa. Ini bahasanya biasanya ini jamak ya, dari data medium atau media atau medium. Itu di tengah. Kalau kita berbicara tentang matematika itu di tengah mediumnya ya. Oke. Ketika kita berbicara bahwa
Media itu adalah perantara, ya, pengantar yang digunakan seseorang untuk mentransfer informasi. Medianya bisa tertulis, bisa secara lisan, ya. Oke, ketika kita mau menyampaikan surat, dahulu kala orang mau menyampaikan informasi di luar sana itu pakai surat. Media ini adalah sebagai surat. Ini segi bahasa, jadi sebagai pengantar. Ini bahasa yang kedua itu bahasa Arab, wassalam, ya, yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi pesan itu tidak akan pernah tersampaikan ketika tidak ada medianya, ya. Paham ya? Paham ya? Coba kita mau bayangkan, keluarganya kita di bau-bau, kemudian yang satunya ada di misalnya di Bombay. Bagaimana pesannya bisa sampai ketika tidak ada media? Ya. Biar sampai kiamat dunia, pesan ini tidak akan pernah sampai di sana ketika tidak ada media. Media sekarang itu misalnya WhatsApp, itu kan pesan singkat, itu kan bagian dari media. Oke. Selanjutnya kita melihat dari segi istilah. Ini ada dua pakar yang ada lihat, yang paling banyak digunakan yaitu yang kedua itu hamali. Jadi apa yang dimaksud dengan media menurut Hamali ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, ya. Itu dalam istilah kita adalah pembelajaran, ya. Jadi apapun yang bisa digunakan. Kira-kira di sekolah dasar itu pengantar pesan itu seperti apa? Medianya seperti apa? Kalau di sekolah, kalau kita mengajar untuk mentransfer pengetahuan, informasi itu medianya seperti apa? Contohnya saja. Gambar, audiovisual. Itu jenisnya, ya. Ya. Media apa yang biasa digunakan guru-guru untuk mentransfer informasi itu? Menyampaikan. Media yang digunakan guru seperti apa? Buku. Yang paling sering digunakan adalah buku. Ada yang mengatakan dirinya kita ini adalah media. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Apa alasannya? Mahasiswa itu harus kuat argumentasinya ketika menyampaikan pendapat. Apakah dirinya kita bisa dijadikan media atau tidak? Misal, Contohnya seperti apa? misalnya seperti ini, kalau kita membaca buku atau materi, ketika siswa tidak bisa membacanya, kita melalui kita sampaikan materi yang akan kita ajarkan itu. Kita jadi perantara dari buku itu untuk diarahkan kepada siswa. Dirinya kita bisa digunakan media dalam proses pembelajaran. Ya, misalnya ada temanya, ya, misalnya diri sendiri, ya, di SD, ya, kita akan belajar tentang diri sendiri. Perkenalkan dirinya kita sebagai media. Apa yang ada di dirinya kita, tanpa menggunakan media yang lain. Misalnya apa anggota badannya kita, itu adalah dirinya kita bisa digunakan sebagai media. Jadi apapun yang bisa digunakan itu adalah media. Bangku pun ini, meja pun itu bisa digunakan media. Yang penting bisa menyampaikan informasi itu dikatakan media. Selanjutnya kita bisa memberikan satu kesimpulan. Apa itu media? Media adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran yang efektif dan efisien. Coba kita membayangkan bagaimana kita mengajar tanpa media. Kira-kira tentang teori bagian-bagian tubuh makhluk hidup, kalau tidak akan ada medianya, pesan itu tidak akan pernah sempurna, ya. Anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang hewan, misalnya sapi, ya. Sapi ini memiliki kaki berapa sapi? Kenapa ragu-ragu? Ya. Bagian apa lagi ada pada sapi? Ekor, kepala, tanduk. Coba kita mau menjelaskan kepada siswanya kita tanpa media. Bagaimana hasilnya? Apalagi anak ini tidak pernah melihat namanya sapi. Coba bayangkan, anak ini tidak pernah melihat sapi. Yang kita bayangkan kakinya 4. Dia bayangkan seperti apa? Memiliki ekor, kan seperti itu kan? Memiliki tanduk, ya. Ya. Ataukah kita mengajarkan anak-anak misalnya pesawat, ya? Pesawat ini seperti ini, terbang seperti orang bawa tahu pesawat, tapi coba anak-anak yang ada di Papua, yang di pedalaman diajarkan tentang pesawat. Apa yang dia bayangkan? Pesawat itu memiliki sayap 2. Yang ada di kepalanya apa mereka? Burung. Ya. Jadi bagaimana menyampaikan pesan itu tidak akan pernah sempurna ketika tidak ada medianya.
Guru itu harus betul-betul memanfaatkan lingkungannya sebagai media, ya. Kreatif itu harus guru itu. Ketika guru itu tidak kreatif, yakin saja proses pembelajaran itu tidak akan pernah tercapai, ya. Apalagi gurunya malas, yang penting saya datang mengajar, yang penting tanggung jawab sudah selesai, itu tidak akan pernah tercapai proses pembelajarannya. Yang penting saya datang jam 7 pagi dan pulang jam 1 siang, itu sudah selesai. Guru itu tidak pernah memikirkan bagaimana pengetahuan yang harus dipenuhi atau harus dimiliki anak itu. Anak itu datang dengan kosong dan pulang memiliki isi, ya. Jangan datang kosong pulang jangan isi. Betapa berdosanya kita sebagai guru, ya. Kita malah digaji sama negara, ya. Tidak diberikan tanggung jawab untuk mengajar. Malahan kita seenaknya mengajar. Yang penting ada ini, sudah saya mengajar. Anakku segera buka halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai nomor sekian. Soalnya ada di situ, bacaannya ada di situ. Efektif kira-kira pembelajaran seperti itu, tidak kan? Iya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru? Gunakan salah satunya adalah media pembelajaran. Betapa nyamannya kita mengajar dengan media. Sama dengan saya mengajar hari ini. Ketika saya berteori hari ini, tanpa ada ini, yang pertama adalah mahasiswa itu mengantuk. Tidak akan pernah tertuju dengan apa yang saya jelaskan karena tidak ada medianya, ya. Bosan, malas mengikuti, ya. Tapi dengan adanya media, oh berganti lagi gambarnya, oh begini lagi, ada tulisannya lagi, ya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana peranannya, bagaimana pentingnya media pembelajaran itu. Oke. Selanjutnya, apa manfaat media pembelajaran? Ya. Yang pertama, memperjelas penyajian materi. Pasti jelas sekali di sini, ya. Jadi materi yang disampaikan secara verbal oleh guru didukung dengan medianya, yakin saya lebih tambah jelas, ya. Yang kedua, dapat meningkatkan mengembangkan perhatian anak. Jadi anak itu tidak lain yang dia perhatikan. Dia fokusnya dengan media, apalagi medianya sangat bagus. Sekarang anak-anak itu lebih tertarik dengan media yang bergambar atau bergerak atau visual, ya, dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena memang zamannya sekarang zaman modern. Anak itu lebih senang pakai HP, ya. Ya. Sekarang sekolah-sekolah itu sudah memiliki seperti ini, proyektor. Itu hampir semua sekolah. Ya, memang pengembangan itu ada. Media itu tergantung bagaimana gurunya, ya. Itu. Jadi meningkatkan dan mengembangkan perhatian anak. Jadi perhatiannya anak tertuju, meningkat, motivasi belajarnya bagus juga, ya. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. Misalnya, kita akan berbicara tentang piramida. Tidak mungkin piramidanya mau dibawa dalam kelas. Bagaimana kita belajar piramidanya? Coba bayangkan saya berteori tentang piramida. Piramida itu seperti ini. Di bawahnya persegi 4, kemudian di atasnya ada ujungnya, ya. Tiba-tiba bagaimana pemahamannya seperti itu secara teori tanpa ada media, sampai tidak pengetahuan itu, tidak kan? Bagaimana caranya sampai? Dengan menggunakan media. Sama belajar tentang jerapah. Jerapah itu anak sekalian lehernya panjang. Kira-kira yang dibayangkan anak itu seperti apa? Apa yang dibayangkan coba-coba kalau itu jerapah? Lehernya panjang, kakinya 4, kan seperti itu. Warnanya seperti ini, ya. Jadi ketika tidak ada media yang mendukung, penafsirannya kita itu bermacam-macam. Dan siswa tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena apa yang kita berikan itu memang begitu menghasilkan penafsiran yang berbeda. Coba bayangkan ada gambar jerapahnya, yakin saja tidak akan berbeda penafsiran. Kenapa? Karena apa yang kita perhatikan, apa yang kita perlihatkan sesuai dengan apa yang kita jelaskan. Jadi dia tidak terhalang atau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, oke, paham ya adik-adik ya? Oke. Selanjutnya, apa yang keempat ini? Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa yang ada di lingkungan mereka. Jadi apapun itu pasti sama penafsirannya karena medianya sama. Oke. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis media pengajaran, ya, menurut Arif Sadiman. Yang pertama, gambar. Seperti apa itu gambar? Ya, seperti apa itu gambar? Gambar hewan.
Seperti apa itu gambar? Tidak pernah lihat gambar? Pernah. Seperti apa itu gambar? Ini ketawa-ketawa ibu guru ini lihat kita. Kita di apa itu gambar? Seperti apa itu gambar? Gambar itu seperti apa? Oh, fotonya kan gambar itu kan? Kenapa mahasiswa ragu-ragu? Ya, ini ketidakyakinan pada dirinya. Yang kedua, sketsa. Apa itu sketsa? Yang ketiga, diagram. Apa itu diagram? Seperti apa contohnya? Oke. Ini semua adalah jenis-jenis media pengajaran. Yang terakhir adalah peta atau globe. Pernah lihat globe? Seperti apa bentuknya? Oke, bisa putar-putar ya. Oke. Selanjutnya ini adalah media audio visual. Yang pertama adalah radio. Masih ada yang punya radio di sini? Ada? Tidak. Sudah beralih sekarang ya. Yang kedua adalah recorder ya. Yang perekam seperti yang di sana ya. Yang ketiga adalah laboratorium bahasa seperti yang di samping. Pernah ada laboratorium bahasa di samping? Ya. Jadi semua pakai MFP ya. Bagus, lengkap di sebelah. Oke. Media proyeksi. Ya, pernah lihat yang seperti film bingkai? Pernah? Ya, semua ini berbentuk video ya, berbentuk film ya. Jadi nanti tugas-tugasnya adik-adik, tugas akhirnya di mata kuliah adalah membuat film. Ya, video. Ya. Saya tidak memberikan tugas dalam bentuk tulisan, tapi proyek semuanya. Yang tidak ada proyeknya tidak tuntas tugasnya. Harus ada proyeknya. Karena memang yang dibutuhkan adalah kompetensi bagaimana membuat media itu. Media itu adalah prakteknya produk, ya. Secara teoritis boleh kita paham pengertiannya, tapi harus ada bentuknya. Harus paham. Setiap tahun saya mengajar mata kuliah ini harus ada tugas akhirnya. Tahun lalu tugas akhirnya adalah membuat media pembelajaran yang di dalamnya ada video, kemudian orang yang berbicara. Tahun ini harus naik tingkatannya, karena zamannya berbeda lagi, harus lebih, ya. Jadi tidak ada perasaan atau sikap-sikap pada mahasiswa saya tidak mampu. Ya, semuanya harus mampu. Apalagi membuat film, ya, film pendek, ya, berkaitan dengan pengajaran, ya. Bisa? Bisa. Mahasiswa itu tidak boleh kata tidak bisa. Semuanya harus bisa. Ya. Ya. Tugas terakhirnya untuk pertemuan ini, ya. Mahasiswa, tugas yang sekarang dikerja adalah mahasiswa, ya, melakukan analisis terhadap media pembelajaran yang ada, seperti buku, video pembelajaran, perangkat lunak, edukasi atau situs web pendidikan. Mahasiswa mengevaluasi efektivitas media tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikannya. Silahkan dikerjakan. Bisa memilih salah satunya saja, ya. Bisa memilih buku, bagaimana efektivitasnya media buku saat ini dan bagaimana perbaikannya. Bisa yang lainnya video, bisa. Silahkan memilih yang disediakan yang di atas. Tugasnya 15 menit kemudian akan dipresentasikan. Ya, silahkan memilih salah satunya. Ya, malah salah satunya dan dipresentasikan sebentar. Ya, silakan memilih, bisa video, ya. Jadi bagaimana efektivitasnya video itu, ya, atau bagaimana efektivitasnya buku saat ini, ya. Karena setiap media itu punya kekurangan dan kelebihan, ya. Apakah saat ini media buku itu masih efektif atau tidak? Kan butuh argumentasi untuk itu, ya. Ketika memang sudah masih efektif ataupun ada kekurangan, kira-kira perbaikannya seperti apa, ya. Yang kedua, misalnya mau ambil video pembelajaran, ya. Video pembelajaran bagaimana efektivitasnya saat ini, ya. Apakah ada perbaikan? Misalnya video pembelajaran yang digunakan. Guru-guru di sekolah ini sudah gunakan semua ini, ibu guru ini. Sudah ada bukunya, ya. Sudah bisa membuat video pembelajaran. Saya kemarin ke sekolah, gurunya itu menampilkan video dia. Jadi kreatifnya guru-guru di sana itu luar biasa.
tapi sangat berbeda dengan kita. Kita tampilkan seperti ini. Ya, silakan dikerjakan sekarang. 5 menit kemudian baru saya ambil tugasnya, kemudian dipresentasikan setiap kelompok. Sebentar dulu sama. Ini ya. Mahasiswa ini kan masih banyak. Kalau masuk itu ini hari ini saya cuma belum bisa lanjut. Silakan adik-adik mahasiswa, setiap kelompok perwakilan naik satu orang ya, membacakan hasil pekerjaan kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Jadi saya mulai kelompok 4. Silakan kelompok 4 naik. Mana kelompok 4? Depan kelompok 4. Silakan satu orang naik. Kelompok yang siap dulu. Kelompok berapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Silakan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Hasim, ya silakan Hasim, ya sampaikan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang tugas yang diberikan. Kami memilih video pembelajaran, yang mana video pembelajaran ini menurut kami sangat efektif untuk menyampaikan materi. Dikarenakan di dalam video pembelajaran itu terdapat jenis media pembelajaran seperti audiovisual dan gambar, sehingga guru tidak perlu menyampaikan atau tidak perlu lagi mengeluarkan suaranya secara lisan seperti guru-guru dahulu, yang mana mereka itu monoton menyampaikan materi dari awal hingga akhir, sehingga menurut kami itu sangat membuat guru kecapean. Dan di sini hadirnya media pembelajaran berupa video pembelajaran itu juga memberikan keunggulan kepada siswa atau manfaat kepada siswa, seperti siswa tidak perlu lagi berimajinasi membayangkan seperti apa materi yang disampaikan oleh guru. Seperti misalnya guru menyampaikan tentang sistem reproduksi atau pada hewan. Jadi guru tinggal menyampaikan atau memberikan video pembelajaran di layar di depan kelas dengan baik, sehingga siswa itu dapat melihat sistem reproduksi pada hewan itu, yang contohnya seperti sapi itu bagaimana. Guru tidak perlu lagi membuat siswa berimajinasi bagaimana sistemnya itu, sistem reproduksi pada hewan itu, sapi khususnya. Sehingga media ini memiliki manfaat yang cukup besar. Manfaatnya guru tidak bisa menghemat tenaga, kemudian alat-alat atau properti yang di sekolah bisa terpakai, karena terkadang ada juga guru yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan media teknologi seperti Infocus dan selain sebagainya. Saya rasa itu saja penyampaian dari materi permulaan. Berikan tepuk tangan untuk silakan satu kelompok lagi. Kelompok berapa? Yang kelompok 3, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Maju sebentar. Cepat.
Ya, berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kita dengar tadi terkait media apa yang mau digunakan. Jadi materi media yang kita gunakan adalah media video pembelajaran, yang dimana video pembelajaran memiliki kelebihan dari video pembelajaran, yaitu dapat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Media ini dapat menarik perhatian peserta didik dikarenakan video pembelajaran ini menyajikan audio dan visual seperti gambar dan suara yang berisi materi pembelajaran, sehingga media ini dapat menarik minat belajar pada peserta didik. Untuk pengembangannya sendiri, media video pembelajaran sendiri yaitu sebaiknya dalam menyajikan video pembelajaran lebih menarik dan kreatif agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Ya, demikian ya, semua kelompok sudah tampil ya. Ini tugas akhirnya sebentar dikumpul. Ya, kelompok. Jadi tugas akhirnya nanti dikumpul sebentar ya. Sebagai kesimpulan pertemuan kali ini ya, bahwa pembelajaran itu tidak pernah sempurna ketika tidak ada media yang digunakan seorang guru, dan seorang guru harus betul-betul membuat media atau merancang media yang sangat kreatif, sangat bagus guna keperluan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik ya, hasilnya sangat memuaskan. Oke, untuk tugasnya minggu depan adik-adik mahasiswa sekarang buat satu media pembelajaran yang berbasis ICT ya, dalam bentuk proyek ya. Setiap orang harus punya setiap satu kelompok itu tugas kelompok ya. Minggu depan dikumpul satu media pembelajaran berbasis ICT ya. Ya, silahkan memilih metode seperti apa, model seperti apa, perangkatnya seperti apa, terserah mahasiswa ya. Yang penting menghasilkan satu media berbasis ICT. Ada yang ditanyakan di akhir pertemuan kita? Saya Pak, Silakan. kan tadi sudah disuruh kita buat video pembelajaran atau video pembelajaran. Ya. Jadi itu nanti untuk terkait materinya itu apakah dia bebas dari kita atau memang ditentukan oleh Pak dosen? Oke, mengenai materinya saya menyampaikan bebas, tapi dalam artian masih konteks pembelajaran di sekolah dasar ya. Jadi cari materi-materi yang ada di sekolah dasar. Ya terserah dari mahasiswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Jadi ini tugas kelompok ya, memilih satu materi saja, dibuatkan medianya berbasis ICT. Masih ada yang lain? Ya, sanggup kuota ya kelompok yang ada sekarang. Teman yang tidak hadir nanti sampaikan membentuk kelompok sendiri ya. Oke. Ya, demikian pertemuan hari ini. Akhir kata fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.